Oke, baik. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru. Nggak ada bapaknya ya, Ibu Gurunya. Selamat pagi menjelang siang pada Bu Lucy, kepada anak-anak yang terkasih kelas 8. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan ya, akan melihat hasil karya dari anak-anak tentang kolaborasi dari mapel IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Tanpa berlama-lama, bagaimana Bu Lucy? Kita pilih saja, cup cap cup. Yuk. Oke, yang sudah ready di sini, sudah on cam. Ada Cecil dengan Mauren, bagaimana? Deg-degan jantungnya? Masih ada? Memaksa untuk rileks. Oh, rileks ya, betul. Rileks saja karena kita di rumah masing-masing ya. Jadi tidak perlu panik. Ya, hanya ditontonnya oleh teman-teman dan juga oleh ibu guru ya. Oke, gimana? Mau Mauren atau Cecil? Siap anak-anak, yuk ready? Ya, ready? Oke. Mendingan lebih cepat lebih baik daripada nanti malah deg-degan ya. Oke, gimana Cecil, ready? Ya udah boleh. Ready. Oke, sip, boleh. Silahkan. Yuk. Boleh ditolong share screen kan dulu. Kelas 8. Yuk, mulai. Ya, dipersilahkan. Oke. Selamat pagi Ibu Guru dan juga teman-temanku yang terkasih. Saya Agnes Cecilia, kelas 8, absen 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil PTS kolaborasi mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Inggris saya. Dan juga di sini saya sekalian mempresentasikan dokumentasi PTS saya. Latar belakang dari masing-masing mata pelajaran. IPA, mempraktekkan tekanan zat. Matematika, menghitung volume dari benda yang dipakai. Bahasa Inggris, mengumpulkan 10 kalimat present continuous tense dari kegiatan PTS IPA dan MTK. Lalu ada tujuan masing-masing pelajaran. 1. IPA, untuk mengetahui perbedaan kecepatan dari luas permukaan. Matematika, mengetahui volume benda, air, dan massa benda yang saya pakai. Dan juga ada bahasa Inggris menjelaskan hal yang sedang saya lakukan selama PTS IPA dan MTK dalam bahasa Inggris. Identifikasi masalah yang saya dapat, yaitu saya harus menghitung kecepatan batu, menjelaskan mengapa salah satu ada yang lebih cepat atau lambat, dan juga menghitung volume air untuk menghitung massa batu tersebut, serta saya juga harus menghitung volume gelas yang saya pakai. Di bawahnya adalah singkat penjelasan dari volume yang saya hitung. Nanti akan ada di video. Alat dan bahan yang saya pakai yaitu pertama, ada 2 gelas. Satu gelas saya mempunyai ukuran yang mililiter. Yang kedua, ada cairan kental tepung maizena. Lalu ada air 100 ml. Lalu ada batu dengan luas permukaan yang runcing dan juga tumpul sekaligus. Lalu ada sendok untuk mengaduk tepung maizena dan juga mengambil batu yang tenggelam di tepung maizena. Lalu ada pensil untuk menulis dan memotret. Lalu ada kertas dan juga saya terakhir memakai aplikasi Canva dan CapCut. Langkah kerja saya yaitu siapkan 1 gelas plastik dan 1 gelas yang mempunyai ukuran volume mililiter. Buatlah cairan kental tepung maizena di gelas plastik. Masukkanlah air ke dalam gelas mililiter sebanyak 100 ml. Lalu carilah batu yang memiliki bagian runcing dan tumpul. Masukkan batu ke dalam tepung maizena. Pertama bagian runcing yang masuk duluan, kedua bagian tumpul. Lalu divideokan dan bedakan mana yang lebih cepat dan lambat, dan jelaskan mengapa. Masukkan batu ke dalam gelas berisi 100 ml air. Lalu siapkan kertas dan pensil, dan hitung volume batu tersebut. Setelahnya ubahlah ke satuan gram. Lalu,
buka aplikasi Canva dan ketiklah hasil dari hitungan tadi di template Canva, serta hiaslah agar lebih menarik. Setelah semua itu, divideokan, buka aplikasi CapCut untuk mengedit video, menyatukan, dan memotong atau mempercepat bagian yang lama atau jelek. Setelah selesai, saya mengumpulkan video di lampiran yang sudah ditentukan guru, yaitu di Google Classroom. Hasil videonya boleh teman-teman dan ibu guru lihat dan nikmati. Sebentar ya. Ibu stop share, Ibu. Kita buka sama-sama untuk videonya ya. Oke, boleh. Oke. I'm preparing a glass. I am buying achi flour. I am eating ice cream. I'm pouring achi flour into a glass. I'm taking water for achi flour. I'm looking for a rug. I'm washing stones. I'm analyzing the speed of the stone. Di sini terlihat batu bagian runcing lebih dulu masuk ke dalam tepung aci, sedangkan bagian yang tumpul lebih lama untuk masuk ke dalam tepung. Kenapa begitu? Karena batu bagian yang runcing memiliki luas permukaan yang lebih kecil, sehingga berat keseluruhannya tertumpu di batu bagian runcing ini. Berbeda dengan batu bagian yang tumpul ini, dia memiliki luas permukaan yang lebih luas, sehingga berat keseluruhannya tertumpu juga di luas permukaan yang luas ini. Seperti halnya jika satu orang menampung beban semua orang, maka ia akan kesusahan dan akhirnya ia terjatuh. Yang lain pun ikut terjatuh dengan cepat. Nah, beda jika kita bersama menampung beban bersama juga. Maka jika ada yang jatuh, kita masih bisa menampungnya dan terjatuh lebih lama. I'm preparing a glass of clear water. Air yang tadi aku isi adalah 100 ml. Lalu untuk mengetahui volume dari batu ini, aku akan memasukkan lalu akan menghitung volume akhir dikurang volume awal. I'm dipping a rock in water in a glass. Perbedaannya sangat sedikit. Awalnya tadi di tengah-tengah sini, nah hanya setelah diisi batu hanya bertambah sedikit. Jadi saya harus mengetahui dulu 1 liternya berapa sentimeter. I'm calculating the volume of water. Yaitu sekitar 2,5 sentimeter. I'm calculating the mass of the rock. Karena di gelasnya itu dari 100 ml sampai 200 ml dan seterusnya 100 berarti jaraknya adalah 100. Dan tadi jarak dari 100 ke 200 adalah 2,5. Kita jadikan 25 saja. Berarti untuk mencapai 100 butuh dikali 4. Dan tadi saya menghitung airnya dari 100 itu 0,2 yang dimana berarti 2 kali 4 berarti 8. Berarti sekitar 108 liter. Maksudnya mililiter. Berarti 108 ml dikurangi 100 ml sama dengan 8 ml. Berarti volume batunya adalah massa batunya adalah 8 gram. Jika lebih pasti kita menimbang batunya, dan ternyata hasilnya adalah 10 gram, yang dimana itu adalah bulatan dari 8. 8 jika dibulatkan akan menjadi 10. I'm editing in Canva for math. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih ada penutupnya? Cecil? Masih ada kesimpulan. Masih ada kesimpulannya. Bagaimanakah kesimpulannya dari Oke, tadi kan kita udah nonton video saya, dan kesimpulan yang saya dapat yaitu dari pelajaran IPA, kita harus menganalisa batu bagian mana yang lebih cepat dan lebih lambat tenggelam. Jawabannya itu bagian runcing lebih cepat karena luas permukaannya lebih kecil,
dan bagian tumpul lebih lambat karena luas permukaannya lebih besar, seperti yang saya jelaskan di video tadi. Ini merupakan rumus tekanan zat padat, yaitu F atau gaya tekan per A atau luas permukaan. Lalu selanjutnya pelajaran matematika. Kita harus menghitung volume air dan massa batu. Jawabannya yaitu volume akhir 108 ml dan juga volume awal 100 ml. Volume akhir dikurang volume awal adalah 8 ml. Diubah ke gram menjadi 8 gram. Di sini saya menggunakan rumus volume akhir dikurang volume awal. Lalu tadi saya harusnya menghitung juga volume dari gelas yang saya pakai, volume tabung. Namun saya belum mendapatkan info saat itu. Jadi saya sudah menyelesaikan PTS ini. Jadi saya mengerjakan volume tabungnya di akhir-akhir. Lalu bahasa Inggris, kita harus mengubah kegiatan yang sedang kita lakukan menjadi kalimat bahasa Inggris present continuous tense. Sumber referensi yang saya, yaitu pelajaran IPA, saya awalnya mencatat di catatan HP saya mendapatkannya dari data yang saya pelajari di pelajaran IPA dan juga dari YouTube yang saya pelajari. Selanjutnya matematika. Matematika juga awalnya saya menulis di kertas yang tadi ada di video, namun saya tuangkan lagi ke Canva agar lebih menarik. Nah, ini dia volume dari tabungnya dari volume gelas 1 yaitu 487,328 cm3. Jawabannya adalah itu, dan ini adalah cara-caranya. Rumusnya yaitu Pi dikali radius, pangkat 2 dikali tinggi. Volume gelas 2 jawabannya adalah 881,64 cm3. Lalu, untuk bahasa Inggris juga saya dari awal sudah menyiapkan perkataannya, apa saja yang sudah saya lakukan, udah saya bayangkan di awal, dan saya tuangkan di catatan HP saya juga. Namun mungkin emang beberapa ada yang saya tambahkan di video, makanya ada yang lebih satu. Sedikit refleksi dari saya. Untuk pelajaran IPA, menurutku paling sulit namun paling asik di antara matematika dan bahasa Inggris. Karena di situ saya walaupun repot harus membeli tepung, harus batunya harus dicari dan lain-lain, namun saya menikmati proses itu. Lalu untuk matematika, bagian yang seru adalah ketika harus berpikir untuk menghitung. Jadi saya belajar untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah yang saya dapat. Bahasa Inggris paling memudahkan dalam mengerjakan, simple dan saya suka itu. Karena di bahasa Inggris saya hanya perlu mencari 10 kalimat yang sedang saya lakukan ke dalam present continuous tense atau ke dalam bahasa Inggrisnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bisa memotivasi teman-teman dan juga menjadi berkah. Oke, kita berikan aplaus, tepuk tangan. Terima kasih untuk Cecilia. Good. Oke, bagaimana Bu Lucy? Apakah ada komentar dari para juri? Ya, oke. Terima kasih Bu Siska. Oke, Ya. menarik sekali. Terutama untuk bawaan untuk Canva-nya ya. Tapi di sini yang Ibu sorotkan tuh bukan hanya Canva. Canva itu kan semua orang juga bisa mengulik dan membuat bagaimana sih presentasi itu menjadi indah gitu. Menarik dan bisa diikuti oleh yang lain dan tidak jenuh melihatnya itu. Nah, yang Ibu sorotin di sini adalah perhitungan kamu antara massa jenis benda, zat padat, zat cair, kemudian dengan bangun ruangnya itu kena di situ ada. Jadi kalian bisa membedakan ini untuk semuanya ya, bukan hanya sil aja. Jadi kalian bisa membedakan antara bangun ruang dengan zat padat dan zat cairnya, karena di situ sama-sama menghitung volume. Jadi kalian tidak perlu pusing, tidak perlu bingung bagaimana menghitungnya, karena semua media yang kamu pakai itu semua ada perhitungannya, ada spesifikasinya, ada hal-hal yang perlu dijelaskan di situ dan detail gitu. Ibu sangat suka dengan presentasi kamu, cukup bagus, dan terus kembangkan saja, jangan sampai setelah ini selesai dengan hal-hal yang menurut kamu menarik untuk diuji coba, terutama di IPA dengan matematika itu memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisah untuk mapel-mapel yang lain, itu ibaratnya dasarnya gitu. Seperti itu ya Silya. Dan paling hanya sedikit koreksi dari Ibu, pembawaan kamu dalam presentasi agak sedikit
cepet kecepatan gitu. Jadi Harus slow. ya harus slow. Jadi kamu belum bisa mengontrol emosi, mungkin sedikit deg-degan atau apa, tapi itu sudah lumayan bagus dan kamu cukup banyak harus terus berlatih ya. Terima kasih Sil. Baik, terima Oke, kasih Bu. terima kasih Cecil. Jadi kalau untuk matematika mungkin lebih kepada nguliknya ya Bu Lucy. Kalau IPA tuh mungkin lebih ke meraktek, meracik-raciknya ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Cecil. Baik, berikutnya. Oke, berikutnya. Peserta berikutnya. Bagaimana ini peserta berikutnya? Adakah yang sudah ready? Yuk. Yang sudah Coba muncul. ditunjuk aja mungkin Bu. Oh, ditunjuk aja. Oke, Valen sudah bersedia. Oke, Valen sudah raise hand. Sudah ready, Valen? Oke, Valen maju, good. Sudah, Valen? Halo? Oke, sudah ready ya? Oke deh. Iya, berarti bagaimana? Ibu share screen? Iya, Bu. Videonya. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu atau prolog pembukaannya? Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil video PTS dari kolaborasi mata pelajaran Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika. Oke. Oke, sip. Hello, good morning. Today I'm going to make an experiment video about the pressure of liquids and their volume. Sebelum membuat eksperimen, mari menghitung volume botolnya terlebih dahulu. Tinggi dari botol yaitu 21 cm, diameternya 5 cm, dan luasnya 2,5 cm. Setelah mencari ukuran setiap sisi dari botol, sekarang kita akan menghitung volumenya. Rumus mencari volume botol yaitu Pi kali ruas kali tinggi. Satuan Pi yang akan saya gunakan di sini adalah 22/7. Sekarang masukkan ruasnya yaitu 2,5 dikali 2,5 dan dikali tinggi yaitu 21 cm. Jika sudah dikalikan semua, hasilnya adalah 412,5 cm. Sekarang kita akan lanjut ke eksperimennya. Selamat menyaksikan. The materials that we need in this experiment are Bottle, duct tape, scissors, needle, and water. and now we're going to do the experiment. First, put 3 holes in the bottle using a needle. Next, cover 3 holes using duct tape. Cut the duct tape using scissors. Fill the bottle with water. Fill the duct tape rapidly and apply some pressure. What happens with the water? The 3 holes having a different pressures. Which water is having the most pressure? The answer is the lowest water. Why? The factor that giving effects with the liquid is depth. The bottom hole has a great distance depth, so the pressure will be bigger. As deeper as the water, so the pressure will be bigger and the radiance will be further. So that's my experiment. I hope you can understand what I explained in this video. Oke, baik. Bagaimana Valen? Kita buka GC-nya dulu ya. Apakah sudah dilampirkan? Ada lampirannya?
Hanya video saja? Maaf Bu, kenapa Bu? Ada yang mau ditampilkan lagi, entah Canva atau PPT-nya? Itu aja Bu videonya. Oh, oke, itu aja. Baik, bagaimana Bu Lucy? Oke, siapa ini namanya Ibu? Enggak kelihatan. Valencia. Valen, oke, Valencia. Valen, bagus itu penampilannya dari awal awal pembukaannya udah menggunakan bahasa Inggris, kemudian tahapannya itu memang dari awal itu kamu menghitung dulu bangun ruangnya yang akan digunakan, itu medianya adalah aqua ya, berarti dianggap itu tabung. Nah, sangat bagus terurut, tapi sayangnya tidak kamu siapkan presentasinya itu dalam bentuk Canva. Jadi istilahnya laporan di akhir gitu. Tapi ini bagus, menarik, cukup menarik. Kalau misalkan tayangkan dalam YouTube juga akan menarik. Nah, kalau misalkan akan lebih sempurna lagi jika kamu ditampilkan seperti tadi Sisil, dalam bentuk Canva, video, kemudian apa tadi pembukaannya, nah itu sangat bagus. Nah, Ibu sangat suka ini ya urutannya. Kamu menggunakan dulu perhitungan untuk bangun ruangnya, kemudian langsung ke eksperimennya. Di situ ada zat padat, zat cairnya juga kena gitu. Yang sayangnya memang tidak ada laporan di Canva, tapi nggak apa-apa. Bisa kamu menyusulkan Ya, kalau misalkan betul. ingin menghasilkan yang lebih sempurna ya, Valen. Bisa disusulkan ya kalau misalkan mau menghasilkan yang lebih sempurna. Dan ini juga sudah bagus, Ibu sangat apresiasi sekali. Terus berlatih dan jangan bosan-bosan. Dan Ibu tunggu Canva-nya supaya lebih bagus nilainya, oke? Oke, terima kasih Valen. Kita berikan applause untuk presentasinya ya. Untuk dari segi IPA-nya, Ibu lihat juga ini ya terlihat sekali perbedaan antara yang lubang yang ada di dasar, kemudian yang ada di tengah, kemudian yang paling puncak di atas ya. Terlihat perbedaan antara tekanan yang paling tinggi itu adalah tekanan yang ada di dasar ya, sesuai dengan teori yang dipelajari di materi tekanan. Oke, baik, terima kasih untuk Valen. Oke, baik, berikutnya kita lanjut saja Bu. Lanjut. Oke, lanjut berikutnya di sini yang sudah on cam. Gustav, selamat siang. Ayo, Bu. Oke, bagaimana Gustav? Sudah ready kah? Sudah, Bu. Oke, sudah ready. Mau di share screen dari Gustav? So, Gustav, Ibu pengen lihat ala Gustav. Oke, silahkan. Tolong diubah Bu settingnya jadi saya bisa share screen gitu. Oke, Ibu jadikan host ya. Oke, Bu. Oke, silahkan. Oke, teman-teman. Jadi sekarang oke teman-teman dan Bu Guru, sekarang saya akan presentasikan tugas IPA, MTK, dan IPS. Sini modul-modulnya, tujuan pembelajaran dari para makhluk. Sebentar. Gustav, ini Ya, rasanya salah deh, bukan IPS deh. Mungkin bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jangan panik Gustav, tenang. Gustav, tarik napas dulu. Tarik napas dulu. Nah. Tenang. Bukan mau vaksin kok, tenang. Mau ngobrol aja, mau presentasi. Jadi tenang ya. Don't panic. Pengalaman berharga, Gustav. Iya. Jadi siapa tahu nanti jadi presenter atau jadi public speaking kan. Jadi tenang aja. Tidak akan gigit kok. Ibu cuma ngeliatin doang. Bu Lucy dan Bu Siska cuma ngeliat aja ya. Dan menyimak, silahkan. Tugas presentasi IPA, MTK, dan Bahasa Inggris. Ini tujuan dari pembelajaran dari para mapel. IPA menghitung eksperimen tekanannya. Melakukan eksperimen tekanan. Matematika menghitung volume dari bahannya. Bahasa Inggris menjelaskan dengan present continuous tense. Alat-alatnya ada tangan, air, gelas, sus untuk menghitung volume air. Dan bahannya ada korek api. Kita lanjut ke langkah pertama. I'm making image. Second, I'm pressing the match. The pressure that I give to the match is same, but I feel more hard in the part that have no block on it. Why? It's because the part of the match that have block
a wider surface than the part that not blob on it. Let's counting. The water volume before I putting the match. Water volume after I putting match on it. Conclusion. Volume of the match is 5 milliliter because 205 milliliter minus 200 milliliter is 5 milliliter. Oke. Next, ada lagi? Berapa? Lagi, Gustaf? Oke, boleh dilihat yang di slide sebelumnya, Gustav. Nah, mungkin Untuk siapa tahu. eksperimennya, Gustaf. Ya. Oke, nah coba boleh nggak Ibu minta Fleksibel. kalau itu menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira eksperimen seperti apa sih untuk langkahnya gitu? Itu dilihatnya Yang dari pertama, sebelah mana? aku mengambil korek api. Kedua, aku menaruh korek apinya di antara ibu jariku dan jari telunjukku. Dan aku menekan korek apinya. Tekanan yang saya rasakan yang saya berikan pada korek api itu sama. Tapi saya merasakan lebih sakit di bagian yang tidak ada gumpalan di atasnya. Mengapa? Karena bagian korek api yang memiliki gumpalan memiliki permukaan yang lebih luas. Pada bagian tidak memiliki gumpalan. Mari begitu. Oh, berarti Air izin untuk ini, Gustaf, berarti untuk yang korek api boleh dilihat yang korek api yang pertama itu yang ada gumpalan tuh maksudnya yang ada kepalanya ya? Ya, Bu. Yang ini ya, yang ada ujung merahnya ya, itu adalah tekanan yang kamu gunakan ketika kamu memakai si gumpalan. Lalu kemudian perbedaannya dengan korek api yang kamu tekan yang tidak ada gumpalannya, berarti dibalik korek apinya. Bukan, Bu. Oh, beda lagi. Bukan, kan sama-sama. Nah, yang lebih sakitnya nggak ada gumpalannya gitu. Oh, berarti yang di bawah, yang jempol letaknya, yang posisi ada di jempol. Iya, Bu. Oke, itu kenapa tuh penyebabnya? Karena yang memiliki gumpalan memiliki permukaan lebih luas daripada yang tidak memiliki gumpalan. Oke, berarti yang tidak memiliki gumpalan itu si luas permukaannya lebih kecil ya dibandingkan yang ada gumpalan. Seperti itu? Iya. Iya, oke. Sekarang lanjut perhitungan conclusion-nya, perhitungannya coba. Volume air sebelum aku taruh korek api itu 200 ml. Dan setelah aku taruh korek api itu 205 ml. Jadi untuk menghitung volumenya kita kurangi 205 ml dikurang 200 ml. Jadinya 5 ml. Jadi kesimpulannya volume dari korek apinya itu 5 ml. Bagaimana Bu Lucy? Gustaf, untuk bangun ruangnya itu kamu menggunakan apa ini? Tadi yang di slide ini yang mana ini? Gelas atau apa itu? Pakai gelas, Bu. Gelas, oke. Berarti gelas anggaplah masuk ke dalam tabung. Nah, sekarang untuk volume tabungnya? Enggak. Jadi hitung korek apinya kan, Bu? Jadi hitung korek apinya kan? Nah, jadi harus bisa ngebedain gini. Seperti tadi yang dibawakan oleh Sisil dengan Valen, itu ada perbedaan antara volume zat padat. Zat padat di sini Ibu tangkap itu adalah korek api. Zat cairnya itu adalah air ya. Ada air kan? Nah, sekarang itu adalah volume zat padat zat cairnya. Nah, kemudian di sini Ibu belum nangkep atau belum dapat volume bangun ruangnya, artinya tempat yang kamu gunakan, wadah atau media yang kamu gunakan. Di sini kamu gunakan gelas, berarti gelas masuk ke spesifik tabung. Nah, volume tabungnya ini nggak dapat. Tapi nggak apa-apa, Gustaf.
Kalau misalkan kamu bisa menghitung volume zat padat, zat cair itu juga sama dengan arahnya ke matematika. Tapi alangkah lebih baik, lebih bagusnya dikala kalian kamu juga menghitung volume dari media yang digunakan. Seperti itu ya, Gustaf. Halo, Gustaf, dengar suara Ibu? Ya, Bu. Oke, Gustaf bisa disusulkan nanti di GC kalau misalkan kamu mau menghitung volume bendanya, benda tabungnya ya, yaitu gelas di situ, anggaplah volume tabung. Seperti itu ya, Gustaf? Menggunakan rumus yang VRR tadi ya, Ya. kali ya Bu ya. Mungkin itu untuk menghitung dari si gelasnya, dari si korek apinya mungkin. Kan ada tingginya ya korek api. Kemudian gelasnya juga pasti ada tingginya, pasti ada apa tadi R tuh ininya ya Bu, apa jari-jarinya apa ininya radio? Kalau untuk korek api dengan gelas tidak usah dihitung lagi, Gustaf, karena di sini udah muncul ya sebagai benda zat padat, zat cair itu masuk ke dalam tekanan kan. Nah, kamu nanti tinggal menyusulkan saja volume tabungnya. Volume tabung. Berarti media yang kamu gunakan itu dihitung dulu tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa. Seperti tadi yang dibawakan oleh Valen dengan Sisil. Seperti itu ya, Gustaf? Ya, Bu. Oke. Ibu tunggu ya, Gustaf, susulannya. Masukkan ke GC ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Gustaf. Terima kasih Gustaf. Ya. Kita berikan applause untuk Gustaf. Ya. Good. Ya, hanya tinggal melengkapi sedikit lagi ya Gustaf. Oke, baik. Ya, oke. Di sini ada yang lanjut. Kelas 8. Lanjut. Siapa Lanjut. lagi? Siapa Itu lagi? kayaknya Mauren deh. Mauren udah siap. Mauren, Ya? sudah ready? Halo, halo, halo. Halo Mauren. Iya, Bu. Oke, udah lewat nih beberapa peserta kontestan. Sekarang kontestan yang berikutnya. Ya, Mauren ya. Mauren udah siap nih dari tadi. Udah Iya, Bu. semangat 45. Boleh Oke. Mauren? Ibu yang share screen ya? Oke. Iya, Bu. Di Ibu aja soalnya di aku videonya nggak bisa keputer, Bu. Loadingnya lama. Oke. Mungkin PDF kali ya? Mauren nge-share PDF ya? Ya, tapi tadi aku lihat kayaknya PDF-nya nggak video gitu deh, Bu. Soalnya bentuk PDF. Coba di link aja, Bu. Di link. Oke, wait. Sebentar. Kalau dari linknya berarti dalam bentuk Canva ya? Iya, Bu. Oke, kalau dalam bentuk Canva, saya share screen dulu ya. Ini ya? Betul kan? Iya, Bu. Oke, ya. Silahkan dibuka openingnya dulu, Mauren. Oke, selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Hari ini aku mau presentasiin hasil dari proyek yang aku lakuin 2 minggu yang lalu dari pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Untuk IPA aku pakai eksperimen tekanan zat cair, dan untuk matematikanya aku menghitung volume benda yang aku gunakan. Aku menggunakan ember dan menggunakan sendok untuk menghitung tekanannya. Dan juga untuk bahasa Inggrisnya aku udah voice note di videonya dan menjelaskan apa aja yang aku lakuin buat eksperimennya. Mungkin boleh dimulai Bu videonya. Videonya yang ini. Masih ada beberapa slide lagi, Bu. Oke. Ini ya? Iya, Bu. Oke.
Oke, berarti mendengarkan ini dulu ya. Hello, nice to meet you guys today. Hereby, I say thank you for taking your time to watch this video. Sudah muncul suaranya, Bu? Anak-anak? Muncul Bu, ada Oh, suara. muncul. Of my assignment, so enjoy! So, a few days ago, my teachers gave me some collaboration project and I did a practice from science material. I studied about pressure of a liquid, then I calculated the result with the triangular volume formula because I used a bucket. First, I prepared a bucket, a few sponges, a measure of water, and a marker to mark the water level. Ta-da! But if you guys don't have a lot of spoons, you can replace with stones maybe, or other heavy items around you. It's all up to you. I need to tell you something. This measure is up to 500 milliliters, so you can decide for yourself how much water you will use. Okay. And yep, I put 500 milliliters of water twice. This is important. Adjust the amount of water with the bucket you have, okay? I'm so sorry I forgot to mark the bucket, but I have tried to do it again, so don't worry. Ta-da! I tried to do it again. Ta-da! I have tried to mark the bucket. And then I put the spoon into the bucket of water, and the water was carried up a little. And yep, this is the result of the water rise from this experiment. Why you do this experiment? I do this experiment to measure the volume of the bucket that affects the amount of water in the bucket. Then the amount of the water increased due to the weight of the spoon. This includes hydrostatic pressure. Oke. Sudah, Mauren? Sudah, Bu. Di slide selanjutnya ada rumusnya, Bu. Di slide Hello. selanjutnya. Oke, ini ya. Ya, Iya, Bu. boleh Jadi, disampaikan. untuk rumusnya ini, aku menghitung volume benda yang aku gunakan, yaitu ember. Pertama-tama aku kan masukin air ke dalam embernya, terus aku tandain apa sih, banyak airnya sebelum aku masukin sendok. Terus setelah aku masukin sendok, airnya naik tapi cuma sedikit. Jadi untuk rumusnya ini aku menghitung volumenya, terus aku lupa. Menghitung volumenya pertama itu ini 1/3 karena aku lihat rumusnya itu aku dapatnya pakai rumus segitiga. Terus aku hitung dan ketemu hasilnya itu 2863,68. Gitu, Bu. Oke, lanjut. Masih ada? Udah, Bu. Aku mau sampaikan kesimpulannya aja sih. Kesimpulannya, oke. Silahkan, Mangga. Untuk kesimpulan dari eksperimen PTS kolaborasinya, untuk IPA-nya gampang karena bahan-bahannya semua aku punya. Dan untuk matematikanya agak susah karena aku harus cari rumus-rumusnya juga dari internet, tapi berkat proyek PTS-nya aku jadi ada pengetahuan baru karena sebelumnya aku kurang suka matematika, tapi setelah ada eksperimen ini aku jadi ngerasa matematika gampang meskipun kurang paham juga, tapi aku berusaha buat mahamin rumus-rumusnya, terus juga aku ingat-ingat rumusnya. Dan untuk bahasa Inggrisnya sendiri gampang banget karena aku suka pelajaran bahasa Inggris dan aku juga bisa menerjemahkan lumayan banyak dari aku sendiri, bukan dari translate gitu, Bu. Oke. Tapi Ibu, boleh nggak? Sudah pecah telur ya, Mauren ya? Aduh, kelihatan sekali dirimu deg-degan.
Oke, sudah selesai Mauren ya. Tapi Makasih, boleh Bu. nggak Ibu? Mauren masih deg-degan. Oke, boleh nggak Ibu nambahin? Ibu pengen kepo dong kalau dari versi tadi mapel IPA-nya dari tekanannya itu lebih dilihat kemananya sih? Ke awal airnya tuh ukurannya segimana, terus setelah aku masukin sendok tingginya jadi segimana. Meskipun cuma sedikit, tapi lumayan sih Bu, ada perbandingan sekitar kayak segini. Jadi Meskipun tekanan cuma yang sedikit. ini ya, tekanan fluida itu ya. Mm. Oke, konsepnya. Baiklah. Bagaimana Bu Lucy? Halo Mauren, masih deg-degan. Sudah? So, ketawa dulu. Mauren, Ibu tadi agak terharu ya, kamu bilang yang tadinya tidak suka matematika karena eksperimen ini jadi suka, walaupun hanya sedikit ya sukanya. Nah, itu sebetulnya pengalaman juga ini untuk yang lain juga ya. Kenapa Ibu selalu bilang bahwa matematika itu kalau kamu tidak ngerti, tidak bisa, jangan dihindari. Ibaratnya kamu jatuh cinta dengan seseorang, kalau misalkan tidak dideketin kan kita tidak tahu karakter orang itu seperti apa. Sama halnya dengan matematika. Karena terpaksa akhirnya kamu menjadi menyukai walaupun belum sepenuhnya. Nah, Mauren, volume yang kamu gunakan itu menghitung volume itu tadi kamu bilang volume segitiga ya? Iya, Bu. Dapat segitiganya itu kamu terinspirasi segitiganya tuh dari mana dari eksperimen itu? Waktu awal aku cari bendanya kan aku pakai ember, terus aku coba cari di internet buat hitung volume ember tuh pakai apa, tapi munculnya segitiga. Jadi aku coba pakai aja, Bu. Nah, kalau misalkan akan lebih mudah, kalau segitiga mungkin agak ribet ya. Kalau ingin lebih mudah, itu kan ember. Ember itu kan bukan ember ya, Ibu lihat tadi baskom ya. Baskom, ya. Oh iya, Baskom. baskom. Nah, baskom itu cenderung ke lingkaran, Mauren. Jadi kalau kamu ngambil rumus lingkaran itu akan lebih mudah gitu ngitungnya. Seperti halnya temanmu tadi menggunakan botol aqua, berarti itu masuknya ke tabung. Tadi ada baskom, berarti masuknya ke lingkaran. Ada lagi temanmu misalkan menggunakan piring, berarti masuk ke dalam lingkaran. Tapi nggak apa-apa, is okay. Kamu udah menunjukkan rasa ketidaksukaanmu, kamu tunjukkan dengan hasil akhirnya menjadi hal yang menarik buat kamu gitu. Siapa tahu kedepannya kamu lebih ngulik, lebih menyukai matematika, akhirnya menjadi pakar matematika. Nah itu lebih banget gitu ekspor kamu. Biar Mauren ya seperti itu gitu. Jadi ini pengalaman buat kamu yang tadinya tidak suka, akhirnya mau nggak mau harus mencari dan menyelesaikan. Good Mauren, bagus. Terima kasih, Bu. Oke, sudah pecah telur jadi sudah tenang ya. Oke deh, menarik ya anak-anak dari hasil presentasi yang sudah beberapa teman kalian sampaikan. Jadi proyek-proyeknya sebenarnya seru, unik ya. Di situ kalian jadi kayak anak TK lagi ya istilahnya Bu Lucy. Ngoprek-ngoprek, coba main-main yang sebetulnya itu notabene bisa dihitung gitu kan, bisa ditranslate jadi bahasa Inggris gitu kan. Oke, berikutnya tanpa berlama-lama boleh Ibu minta untuk Yuke. Hadir Yuke? Hadir, Bu. Oke, sudah hadir. Bagaimana, sudah siap? Ya. Oke. Mau ada pembukaan dulu? Boleh, Yuke? Iya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-temanku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Wareka dari kelas 8. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PTS IPA Bahasa Inggris dan Matematika. Oke, baik. Siap, ready? Yang mana dulu nih? Yang mau di-share nih? Video boleh, PPT juga boleh. Mau lengkap, PPT dulu. paket lengkap ya Yuke. Paket lengkap ya, ayam sama sayur. PPT dulu? Good, Yuke. Video aja dulu, Bu. Video dulu. Oke, video dulu. Sip. Ibu buka ya videonya. Oke.
Oke. Apakah sudah muncul di layar? Sudah? Bu. Oke. Bu, pada hari ini saya akan melakukan percobaan tekanan zat padat kepada luas permukaan. Yang dibutuhkan adalah tepung, lilin malam, dan juga penggaris. Caranya, kita akan menjatuhkan lilin kepada tepung. Dan pertama, kita akan mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari lilin ini. Pertama, panjangnya adalah 8,5 atau 8,5 cm. Lebarnya adalah 4 cm dan tingginya adalah 4,5 cm. Sekarang kita akan menjatuhkan lilin ini ke dalam tepung. Kita akan menaruhkan penggaris di permukaan tepung seperti ini dan kita akan menjatuhkannya dari 20 cm. Dari ketinggian 20 cm. Kita akan menggunakan dua, yaitu adalah dari 8 cm, yaitu panjang dari lilin ini. Kita akan gunakan yang 8 seperti ini, dan juga kita akan gunakan yang 4,5 dari juga dari sini. Pertama kita akan coba yang 8 cm. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah sekitar 3 cm ke dalam. Sekarang kita akan coba dari ketinggian 20 cm dari yang 4,5. Kedalaman yang dari sini adalah sekitar 4 cm. Terima kasih telah melihat percobaan saya. Oke, lanjut. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Untuk ya, silahkan Yuke. Di sini ini adalah PPT hasil dari proyek IPA, Math, dan Bahasa Inggris. Di sini ada 3 topik, adalah fisika, matematika, dan juga Inggris. Fisikanya adalah IPA. Jadi, the purpose of doing this experiment is to know and understand what pressure does to a surface area. Jadi di dalam IPA ini saya melakukan eksperimen ini untuk mengetahui dan mengerti apa tekanan yang dilakukan kepada permukaan area. Pertama ini adalah bahan dan alat. Yang pertama adalah lilin malam, yaitu adalah tekanannya. Tepung itu adalah area permukaan, dan juga penggaris adalah untuk mengukur. Yang kedua adalah how to do it. First, I'm going to drop the Play-Doh to the flour in 20 centimeter height and measure how deep it went into the flour. I use different lengths of Play-Doh. The first one is 8.5 centimeters and the second one is 4.5 centimeters. Explanation.
First, I am measuring on the Play-Doh. This is the result. Width is 4 centimeters, length is 8.5 centimeters, and height is 4.5 centimeters. Number 2 is now I am dropping the Play-Doh into the flour at 20 centimeter height with the 8.5 centimeters length. The result of the depth of the flour is 3 centimeters. Number 3 is same goes with the first experiment, but I am using the 4.5 centimeters. The result, the depth of the flour is 4 centimeters. Factor that affects the result. The first one is the pressure and the mass of the object. Second, pressure and gravity. Third, area of pressure and compressive force. And fourth, area of compression and gravitational force. Ini adalah bagian matematika. The purpose of counting the volume of the Play-Doh is to know further about why one of them went deeper than the other. Di sini saya menghitung volume balok karena Play-Doh-nya berbentuk balok. Jadi the volume of the cuboid is the length is 9 cm, width is 4 cm, dan height is 5 cm. Jadi di sini 8,5 dan 4,5-nya saya bulatkan jadi 9 dan 25. Dan hasilnya adalah 180 cm. Ini adalah PTS Bahasa Inggris. The purpose of using the present continuous tense is to tell the sentence is on progress on the moment speaking. Using the present continuous tense, for example, is I am doing an experiment. Terima kasih telah melihat. Oke, baik. Ya, bagaimana, ada koreksi? Yuke ya. Panggilanmu apa sih sebetulnya, Ibu Teh lupa? Yuke ya. Yuke, panggilannya Yuke. Iya. Iya, Bu. Yuke. Coba Yuke ke PPT Mat-Matnya, Mat. PTS Mat. Nah, ini volume yang kamu ambil itu dari malam, bisa ya. Bisa masuk ke kategori berarti berbentuk tabung. Balok. Balok ya, Yuke. Oke. Nah, sekarang di sini kan volume kamu menggunakan rumusnya seperti ini. Berarti kan di sini ada apa di sini? Yang 9 ini apanya, Yuke? Coba ditranslate. Panjangnya, Bu. Oke. Apa? Panjangnya. Panjang 4 cm? Itu lebar. Kalau 5? Tinggi. Nah, Yuke, kalau misalkan kamu membawakannya dalam bentuk bahasa Inggris, dalam presentasi boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini Ibu tekankan untuk rumus itu tidak boleh diubah seperti ini. Kalaupun kamu nanti membawakan dalam bahasa Inggris, tetap rumus tidak boleh kamu buat seperti ini. Tetap kamu harus memunculkan panjang kali lebar kali apa? Tinggi. Nah, sekarang rumus balok. Rumus balok sendiri apa menurut kamu? Volume balok rumusnya gimana? P kali L kali T. Yakin? Yakin, Bu. Oke. Nah, juga boleh kamu bahasa Inggris ini bagus, apalagi kalau misalkan nanti masuk ke sekolah bilingual ya, karena matematika juga kalau bilingual itu ada dalam pengantarnya bahasa Inggris. Tetapi untuk rumus itu tidak boleh kamu gunakan seperti ini. Tetap menggunakan rumus yang baku yang memang rumusnya matematika ya. Karena itu masuk ke dalam konsep. Seperti itu ya. Juga ya. Oke, ini nggak apa-apa, menarik, betul perhitungannya. Cuman ya, rumusnya tolong nanti diperbaiki, dikoreksi, jangan menggunakan seperti ini. Karena kalau kita membuka buku dimanapun bentuknya, mau bilingual pun, tidak ada rumusnya seperti ini. Ibu hanya menegaskan, meluruskan supaya yang lain juga tidak tidak berpikiran atau berpikiran bahwa rumus volume balok itu seperti ini, tidak ya. Nanti kamu bisa ubah. Seperti itu ya Yuka ya.
Oke, persentasenya bagus, hampir seluruhnya dalam bahasa Inggris. Mungkin nanti Bu Mariska yang akan menilai. Tapi kalau dari awal sampai akhir kamu menggunakan bahasa Inggris, Jul, Ibu nggak ngerti bahasa Inggris. Cuman arahnya kemana, Ibu paham. Kamu eksperimennya apa, Ibu paham ya. Dan untuk menghitung volume bendanya juga paham, bisa ya. Nah, seperti itu aja, hanya koreksi sedikit dari Ibu. Halo, di sini ada Pak Yaga juga nih, pakar bahasa Inggris. Boleh nanti bisa ada masukannya. Terima kasih. Mangga, Terima kasih, Yuke. Good job. Keren. Berarti udah pecah telur ya, Yuke ya. Udah nggak deg-degan lagi. Oke, baik. Ya, Pak. Bagaimana Pak Jajak? Untuk Okay, PPS Miss. kolaborasinya ya. Miss Siska, thank you for your time. I want to ask for Yuke. Yuke ya? Yuke dibaca ya? Okay, Yuke. I wondering to know that what learning experience that you have got from your project. The reflection that I got was the project, while I was searching for it, it was pretty hard because some of them was difficult and I couldn't do it. So I found this one and I thought that it was pretty easy because of from all of this perspective, which is like the math is the volume and the project is the physics. And I thought that it was, easy. So I do it, and it was pretty hard at first because I didn't really understand physics. So yeah, and the math part is pretty easy because of the volume. So yeah, that's all pretty much. And the English part is pretty easy because I understand English. So yeah. Okay, amazing. Yeah, good. Your pronunciation is very, very excellent ya. Yuke, dan mungkin biar teman-teman yang lain juga bisa paham ya. I think maybe it's better for you to make the different project. For example, jadi kamu itu bisa membandingkan gitu loh ya, membandingkan dua benda. Tadi satu Play-Doh, kemudian satu lagi apa. Ya, nah di situ kamu akan bisa melihat atau bisa belajar kenapa kalau dengan Play-Doh jatuhnya atau dalamnya segini, tapi dengan benda lain dalamnya segini. Ya, padahal misalkan dengan volume yang sama. Ya, volume yang sama. Tapi yang membedakan di situ adalah satu dari ukurannya. Volume sama ya, tapi harus bisa mencari volume yang sama tapi dengan permukaan yang berbeda. Nah, di situ kamu pasti akan meneliti atau menganalisis, loh, apa bisa beda ya dalamnya? Kalau yang Play-Doh misalkan tadi dalamnya 3 cm, kalau yang misalkan satu benda lagi kok hanya 2 cm atau bahkan 1 cm. Nah, itu akan menjadi menganalisis, di situ pembelajarannya. Berarti nanti akan dapat kesimpulan yang bagus sekali ya. Ada nggak ya di sini ya nanti yang seperti itu, ada dua benda gitu membandingkan dengan volume yang sama gitu? Nanti kita cek Pak. Oke. Karena masih mengantri. Ini menantang loh. Ini penelitian ini menantang juga ya. Iya. Jadi kamu akan bisa menemukan di IPA nanti kan itu ada teori dari segi permukaan itu mempengaruhi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, di kehidupan sekarang itu kan juga kamu bisa lihat ya bagaimana sebuah gedung bisa bertahan ya, berarti caranya harus gimana nih? Ya, luas penampangnya juga luas penampang itu yang Bapak harapkannya. Jadi kamu bisa melihat, oh iya ya, ini di kehidupan sehari luas penampang itu sangat berguna perhitungannya untuk membangun gedung misalkan ya, atau membangun apalah rumah misalkan. Nah itu bagus sekali ya. Nah, kan dari hal kecil itu melihat tadi dasarnya itu adalah membandingkan permukaan ini bisa dengan penampang seperti ini, bisa dalamnya hanya segini, penampang yang lebih lebar kok dalamnya lebih kecil. Nah berarti yang mana yang bagus? Oh, bagus sekali ini ya, menantang.
Thank you, Bu Miss Siska. Ya, terima kasih Pak. Tambahan sedikit mungkin ya Yuke, seperti yang tadi Ibu bilang, untuk pengantar dalam bahasa Inggris boleh, bagus. Tetapi untuk rumus jangan kamu ubah menggunakan bahasa Inggris atau dengan simbol gitu. Atau misalkan dengan tadi seperti ada V, ada apa M gitu, nggak bisa ya. Tetap konsep dasar matematika rumus harus kamu gunakan. Kalau menyampaikan dalam bahasa Inggris boleh. Seperti itu ya Yuke ya. Ya Bu, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Yuke. Sudah tenang ya, udah cooling down. Oke. Baik, next bagaimana Bu Lucy? Kita menunjuk satu peserta. Minta Gimana? Joyce aja deh. Joyce, ada Joyce? Sudah ready Joyce? Ya Bu. Iya. Hah? Sepertinya Kok Joyce sudah kaget siap sih? dari tadi. Kok Joyce kaget? Bagaimana Joyce? Sudah ready ya? Halo? Ya Bu. Ya, oke. Bagaimana? Joyce yang presentasi, maksudnya yang share screen atau gimana? Bebas Bu. Oh, bebas. Ya sudah, berarti Joyce ya. Oke, silakan Joyce. On cam dong. Nggak kelihatan wajahnya. Nah, itu dia. Semangat Joyce. Tuh, disemangatin sama Mauren temannya. menyemangati. Semangat Joyce. Semangat. Oke, Joyce. Yuk, silahkan. Udah, tenang aja. Nggak akan gigit kok. Jadi Bapak Ibu gurunya di sini mau lihat presentasi Joyce aja. Oke, ya. Oke, Joyce ya. Ibu, nggak Ya? bisa share screen akunya. Oke, nggak apa-apa. Boleh kirim ke Ibu, nanti Ibu akan share screen, Kak. Bentar, Bu. Oke. Kalau enggak Joyce-nya jadikan co-host Bu. Ini apa Bu Tis? Oke, ini dari handphone apa dari laptop, Joyce-nya? Dari handphone, Bu. Oh, dari handphone. Sudah lah ya, berarti kirim soft file-nya saja ya. Nanti Ibu coba share screen. Sambil menenangkan diri Joyce. Tahan napas, tarik napas. Udah, Joyce? Sudah di-share? Sudah? Oke, di kolom chat ya. Sip. Ini harus minta aksesnya, Joyce. Tanpa itu linknya. Oh ya, sudah bisa. Oke. Sudah ready, Joyce? Ya, Bu. Siap. Yuk, biar tenang, prolog dulu deh, pembukaan dulu, silahkan. Yuk. Silahkan, Joyce. Selamat Aku masih kelihatan, Bu, siang. kameranya? Iya, masih kelihatan. Okay. Hello everyone, I'm Joyce from 8th grade, absent 15. I'm currently working on a collaborative project in science, mathematics, and English. The project assignment I did was experiment on prison. Oh, bentar, Bu. Bentar Joyce ya. Ini belum muncul itu presentasinya. Oke, sudah Bu? Sudah. Oke, lanjut. Yuk, silahkan pembukaannya, Joyce. Ulang, Bu. Iya. Okay. Hello everyone, I'm Joyce from 8th grade, absent 15.
I am currently working on a collaborative project in science, mathematics, and English. The project assignment I did was experiment on pressure. I will experiment with air pressure. I will try the experiment of water that can escape due to the pressure of the air in the balloon. Latar belakang. Pertama, IPA. Mempelajari tentang tekanan. Tugas PTS-nya yaitu eksperimen tentang tekanan. Yang kedua, matematika. Tugasnya yaitu menghitung volume. Yang ketiga, bahasa Inggris. Membuat 10 kalimat present continuous tense. Tujuan. Tujuan dari IPA yaitu bereksperimen tentang tekanan udara. Air akan keluar dari sedotan karena tekanan udara. Tujuan dari matematika yaitu menghitung volume benda. Dan tujuan dari bahasa Inggris yaitu membuat 10 kalimat present continuous tense. Alat dan bahan. Yang pertama ada botol plastik. Kedua, balon. Ketiga, botol yang memiliki ukuran. Yang keempat, gunting dan sedotan. Yang kelima, wadah atau panci. Langkah kerja. Step 1. Now I'm cutting the bottle. Cut the bottle until there is a small hole. Step 2. I'm currently putting 350 ml of water in a plastic bottle. Fill the water under the small hole. Step 3. Now I'm putting a straw into a plastic bottle. Insert the bottle through the cut. Step 4. I'm blowing a balloon. Step 5. I'm attaching the end of the balloon to the plastic bottle cap. Hold the end of the balloon so that the air doesn't escape. Step 6. I'm releasing the handle on the end of the balloon to let the air out. Play ya videonya. Ya, Bu. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa diklik, Bu? Iya. Nggak bisa di play nih, Joyce. Untuk di GC-nya ada videonya? Di GC aku nggak masukin videonya, Bu. Di Canva-nya aku masukinnya. Di Canva-nya. Tapi ada mentahannya. Mentahan videonya ada. Bentar, Bu, aku lihat dulu. Ada, Bu, videonya. Oke, boleh di-share supaya nanti mungkin pas selesai kamu presentasi baru nanti coba share videonya. Dilanjut saja dulu. Dikirim, udah dikirim baru nanti silahkan lanjut dulu ini PPT-nya. Kirim ke WA, Bu? Iya. Oke, ya boleh lanjutkan dulu PPT-nya. Lanjut slide-nya, Bu. Oke. Step 6. I'm blowing a bigger balloon to compare. Step 8. I'm paying attention to the second experiment. Mungkin sama untuk yang step 8 juga ya. Joyce nanti sharekan ke Ibu. Oke, Bu. Lanjut dulu. Hasil.
Hasilnya, air dapat keluar dari sedotan karena udara dalam balon menekan air dalam botol sehingga air dapat keluar dari sedotan. Balon yang ditiup lebih besar dapat mengeluarkan air lebih banyak karena tekanan udaranya lebih besar daripada balon yang ditiup sedang. I'm calculating the volume of the tube. Rumus volume tabung yaitu Pi kali jari-jari pangkat 2 kali tinggi. Diketahui diameternya 5 cm, tingginya 10 meter. Jadi jari-jarinya 2,5 cm. Ditanya, berapa volume tabung yang hanya diisi air? Jawab, jari-jari 5 bagi 2 sama dengan 2,5 cm. Volume sama dengan 3,14 kali 2,5 pangkat 2 kali 10. 3,14 dikali 6,25 dikali 10. Hasilnya 19,625 dikali 10. Jadi hasil volume 196,25 cm kubik. Sekarang saya akan menghitung air yang keluar dari botol. Air yang keluar dari botol balon ditiup sedang. Tadi air diisi penuh 350 ml. Lalu yang balon ditiup sedang dapat mengeluarkan 300 ml dikurang 200 ml. 200 ml adalah sisa air yang di dalam botol. Jadi yang keluar adalah 150 ml. Balon ditiup lebih besar. Sisa yang di dalam botol 150 ml. Jadi 350 ml dikurang 150 ml sama dengan 200 ml. I'm writing the sentence of present continuous tense. Rumus present continuous tense yaitu S plus to be plus verb ing. 10 kalimatnya yaitu pertama, I am currently working on a collaborative project in science, mathematics, and English. Yang kedua, now I'm cutting the bottle. Yang ketiga, I'm currently putting 350 ml of water in a bottle plastic. 4, now I'm putting a straw into a plastic bottle. Yang kelima, I'm blowing a balloon. Yang keenam, I'm attaching the end of the balloon to the plastic bottle cap. 7. I'm releasing the handle on the end of the balloon to let the air out. 8. I'm blowing a bigger balloon to compare. 9. I'm paying attention to the second experiment. Dan yang ke-10, I'm calculating the volume of the tube. Refleksinya yaitu, saya merasa senang bisa melakukan eksperimen tentang tekanan karena saya sangat menyukai eksperimen, apalagi eksperimen yang simpel. PTS kolaborasi ini menurut saya lumayan mudah. Yang awalnya saya kira akan sulit karena 3 mata pelajaran terpenting dan tersulit menurut saya dipersatukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Joyce. 3 mata yang sulit disatukan ya, ternyata bisa bersatu hari ini. Ya kan Bu Lucy? Halo Joyce, bagaimana perasaanmu kali ini? Deg-degan kah? Takut, Bu. Kenapa takut? Kamu bertanya matematika detail juga tidak takut. Kenapa sekarang takut? Aku takut salah, Bu. Joyce, jangan takut dengan kesalahan. Justru kesalahan itu membuat kamu semakin baik ya, semakin bagus, semakin berkualitas. Nah, Joyce tidak banyak komentar dari Ibu, presentasimu bagus. Jadi antara volume benda dengan volume bangun ruang, zat cair, zat padat, itu di situ ada. Kemudian yang disayangkan itu si videonya tidak bisa diputar. Ya. Kalau boleh mah ada linknya. Joyce, kalau ada linknya di upload ke YouTube aja.
biar kita bisa menyaksikan Ya, bisa kamu menyaksikan pelaksanaannya eksperimennya seperti apa gitu. Karena mungkin nanti di IPA-nya itu akan dapat di tekanannya itu dikala kita menonton video gitu ya. Yes. Betul, ya seperti itu ya Bu Sis. Betul. Oke, gimana Joyce? Ya, Bu. Joyce, itu masukan dari Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kamu lebih banyak belajar, lebih baik lagi seperti teman-temanmu yang sudah ya presentasinya. Kemudian masih ada sisa waktu nih Bu Sis, masih lumayan banyak. Atau mau ditonton dulu videonya Bu? Boleh. Tinggal satu terakhir. Videonya Joyce aja dulu. Bagaimana Joyce? Kirim ke WA, Bu. Iya, betul. Kirim ke WA. WA Ibu Siska atau Bu Lucy? Bu, saya Siska juga aja. boleh. Karena nanti kan di-download di sini biar Ibu share screen. Kirim kemana Joyce? Di WA Bu, ke aku Bu. Ke Bu Siska. Boleh. Sip. Coba Ibu share screen ya untuk videonya. Iya. Ini ya, ini yang ke-7 dan ke-8 kah Joyce? Videonya? Iya Bu, ada 2 videonya, yang ke-7 sama yang ke-8. Ini digabung di sini atau beda lagi? Beda Bu. Oh, udah di-share yang ke-8-nya? Sudah Bu. Oke, siap. Kita play ya. Oke, bisa jelaskan sedikit Joyce tadi di proses ini? Jelasin apanya Bu? Kenapa ini si balonnya itu bedanya balon yang ini yang kamu tiup dengan balon yang satunya tadi sama atau beda atau gimana? Kalau balon yang aku jelasin di step ke-7 itu balonnya yang gak kecil, gak besar. Kalau yang kedua itu balonnya lebih besar. Oke, ini yang ke-7. Iya Bu. Oke, berarti Ibu buka yang ke-8 ya. Yang ke-8-nya, oke. Yang ke-8-nya. Oke, ini yang ke-8 ya Joyce ya? Iya Bu. Oke. Ini yang besar ya? Oke, berarti kemungkinan kalau misalnya balon yang punya gas yang lebih besar itu dia bisa mengeluarkan volume air bisa lebih banyak lagi, begitu ya Joyce? Iya Bu. Oke, dibandingkan yang hanya ditiup balonnya hanya berapa tiupan. Berbeda dengan balon yang ditiup full dengan yang ditiup setengah. Oke, ya. Berarti udah paham konsepnya ya? Tekanan yang ditiupkan pada gas bisa melihat jumlah volume dari air yang dikeluarkan. Oke, terima kasih banyak Joyce. Kita upload dulu untuk Joyce. Baik, selanjutnya sebagai kontestan terakhir, kita mau siapa tadi Bu?
Oke, Ibu. Grace, coba Grace. Atau enggak ada 2 sih kandidatnya, 3. Ibu minta tuh 3 sebetulnya, enggak tahu ya waktunya. Ada Nelvina, Joy sama siapa itu yang cowok tuh, udah lupa. Bentar. Lutfi. Oh, Lutfi. Oke. Kalau dari tadi perempuan mungkin boleh minta yang pria Lutfi kalian. dulu aja deh, Lutfi. Oke, Lutfi, halo. Selamat siang, Lutfi. Hadir? Siang, Bu. Oke. Wajahnya mana Lutfi? Aduh, menyeramkan, Lut. Iya. Kita diajak jadi ini kartun-kartunan. Tunggu sebentar, Bu, saya pindah ke laptop saya dulu. Oke, pindah ke laptop dulu. Siap. Kalau masih ada waktu nanti boleh untuk dipersiapkan. Siapa, Bu? Kira-kira? Boleh Nelvina, boleh Grace. Oh, Grisela mungkin ya, Bu ya? Grisela. Oke, berarti Vina dan Grisela persiapan ya. Jika masih ada banyak waktu. Masih ada 15 atau 16 menit lagi nih. Yes. Ayo Lut. Si ganteng Lut. Nah, good. Sudah ready? Sudah, Bu. Oke, share screen-nya dari Lutfi. Dari Ibu aja. Oh, dari saya. Oke, so file-nya udah dikirim. Lutfi Di GC kan, Bu? Oh iya, Ibu buka GC-nya ya, berarti kalau begitu. Ya, Bu. Ya, silakan. Sambil menunggu Ibu buka GC, silakan prolog dulu pembukaan. Disapa dulu teman-temannya. Selamat siang, teman-teman. Saya Lutfi, saya akan memperlihatkan hasil proyek saya. Ini berupa video ya, Via? Ya, Bu. Oke, siap. Dimulai ya. Good afternoon, I Lutfi. I will show the result of my test. My test this time will step the plastic filled with the water, but the water in the plastic doesn't leak. First, I need plastic, oil, and pencil. Just for information, this item have a Latin name like pencil is penicillus and oil is known as etrich. The next step, I have to put 200 milliliters of water into the plastic, and this is the result. Next, I apply oil to the pencil, and it's time for me to step the plastic filled with water with the pencil that has been oiled. And boom, this is the result. I'm happy because this project can be done in one trial. Oke. Ya, coba silahkan Lutfi disampaikan. Kira-kira dari eksperimennya bagaimana tuh? Eksperimen saya berjalan dengan lancar karena bisa berhasil dalam 1 kali percobaan. Awalnya saya ragu-ragu untuk melakukan eksperimennya karena saya takut gagal dan harus mengulang berkali-kali karena barang yang ada itu terbatas. Lalu untuk dari segi eksperimennya, konsepnya bagaimana? Konsep dari segi IPA-nya apa, teorinya, lalu perhitungan matematikanya bagaimana? Eksperimen IPA-nya adalah air yang tolak-menolak bersama minyak dan tidak bisa menyatu. Makanya saat dilubangi, si plastik tidak bocor. Kalau matematika, saya menghitung volume airnya. Oke, adakah perhitungan matematikanya? Belum saya buat, Bu. Oke, bagaimana Bu Lucy? Lutfi, yang digunakan itu kan kamu menggunakan pensil ya? Bendanya nih, zat padat, zat cairnya itu berarti air. Terus kamu matematikanya menghitung apa, Lut? Volume air di dalam plastik, Bu Lucy. Volume air, ada nggak perhitungannya?
Tadi ya saya Ibu nggak lihat. Tadi sudah saya masukkan kalau nggak salah dalam video saya. Ada gitu? Ada gitu? Enggak sih, belum. Ya sekarang gini aja deh, nggak apa-apa. Cerita aja dulu, cerita Lutfi kalau menghitung volume airnya seperti apa? Prosesnya gimana? Prosesnya saya menghitung volume airnya menggunakan barang yang untuk menghitung air, dan juga saya memasukkan 500 ml air ke dalam plastik. Dan juga saya mengambil sedikit minyak, sekitar 100 ml untuk di Mungkin lebih kepada rumusnya ya Lutfi, yang ditanya oleh Bu Lucy adalah mungkin kepada konsep rumus yang digunakan untuk menghitung si volume airnya, termasuk si volume pensil ya Bu ya, zat padatnya. Nah mungkin diaplikasikan ke dalam rumus yang sudah dipelajari Lutfi tentang volume. Nah volume bangun ruang seperti tadi pensil lebih kepada balok kali ya Bu ya? Bisa. Dimasukkan dengan rumus balok. Nah, itu tingginya berapa, diameter jari-jarinya berapa, pensil tadi. Kemudian kalau si air tadi, ketika Lutfi misalnya sebelum ditusukkan sama pensil, volume airnya berapa mili sih? Terus kemudian setelah ditusuk sama pensil, bertambahkah volumenya si airnya jadi nambah lebih jadi 500 atau jadi 600 atau malah jadi berkurang? Mungkin lebih kepada perhitungannya nanti ditambahkan ya. Ya Lutfi ya. Seperti untuk itu ya dilengkapi. Lutfi, terima kasih kamu udah ada keberanian untuk menampilkan proyekmu, tapi ada yang kurang. Boleh kamu susulkan? Ya, ditambahkan lagi. Susulkan, mau melihat bagaimana cara kamu menghitung volume yang ada pada eksperimen kamu, entah itu volume air, volume pensil, ataupun volume plastik sekalipun bisa kamu hitung sebetulnya ya. Kalau misalkan kamu mau menampilkan si rumus volume dengan hasil-hasilnya yang tadi ya. Disusulkan aja ya volume Lutfi ambil volume salah satu benda yang kamu gunakan dalam eksperimen tersebut ya. Oke, kita kasih aplaus dulu Lutfi. Terima kasih. Oke. Next berikutnya. Nelvina. Halo Nelvina. Selamat siang Vina. Oke. Ayo Marvin. Sudah ready? Belum Bu. Masih pilek? Agak kurang enak sedikit Bu. Oke. Jadi bagaimana? Siap untuk tampil presentasinya? Saya bacain aja kali ya Bu. Kalau seandainya ada datanya boleh nanti di share screen sama Ibu? Yang di GC aja Bu. Oh, yang di GC. Oke, sebentar ya. Yang di GC. Ini ada PDF, ada kita buka sama semuanya ini? Atau mau yang kirimnya cuma Canva aja Bu. Oke, berarti ini ada Word, ada PDF dan ada gambarnya. Mungkin dari PDF-nya dulu kali ya. Ya. Oke. Oke, silahkan Vina. Selamat siang Ibu Guru serta teman-teman semua. Saya Nelvina Natali dan pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek hasil kolaborasi dari mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Untuk pembelajaran IPA, saya mengambil materi yaitu tekanan pada zat padat. Dan matematika, volume zat padat dari blok kayu, balok kayu, dan spons. Untuk bahasa Inggris, langkah-langkah proses percobaan.
Alat dan bahan yang saya gunakan adalah balok kayu dan spons. Rumus volume yang saya gunakan adalah V sama dengan P kali L kali T. P sama dengan F per A. P sama dengan M dikali G per A. Lalu ada L sama dengan P dikali L. P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Hasil perhitungan. Ada M, yaitu 242 gram. Yang lalu diubah menjadi 0,242 kilogram. G ada 10 M per S. A 9,5 cm dikali 9 cm. Hasilnya 85,5 cm. Lalu diubah meter jadi 0,00855 meter. Ditanya P adalah, jawabnya 0,242 dikali 10 per 0,0855. Hasilnya 283,04. Lalu luas alas spons P kali L. 0,10 meter dikali 0,06 meter. Hasilnya sama dengan 0,006 meter pangkat 2. Hasil percobaan. Spons yang tertekan tingginya akan menunjukkan berapa besarnya tekanan yang dihasilkan oleh balok kayu. Lalu masuk ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Prepare the sponge and then prepare a pressure media in the form of wooden block. And then place the wooden block on top of the sponge and press it. Let it stand for 30 seconds. And then, after a while, let the observe on how much depth the result of the wooden block pressure earlier. Measure and record in a notebook. Do the same with the other side of the wooden block. Then, measure each depth, form, and compare the depth of which sides produce a deeper hole. From this conclusion, the deeper the depth of the sponge or the lower the sponge, the greater the pressure received. Sekian presentasi dari saya. Oke, berarti boleh ya, mungkin untuk melengkapinya Ibu mau share screen juga mungkin supaya bisa Bu Lucy juga melihat dari hasil perhitungannya ya. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Vina. Sebentar. Oke, Bu Lucy, bagaimana? Apakah terlihat? Bisa dilihat. Oke, mungkin ini untuk rumus volume ya. Oke, ini untuk luas alasnya. Oke. Iya. Mungkin itu dari Nelvina. Apakah ada tambahan, Bu Lucy? Vina tidak menggunakan percobaan yang didokumentasikan gitu, ada foto atau video. Ini hanya berupa laporan aja ya, Vin ya? Iya, kira-kira ada fotonya ada nggak? Foto spons sama baloknya ada. Oh, oke. Berarti nanti boleh di-share-kan.
Oke, ya, silahkan. Vina mau share screen? Oke, mau langsung ditunjukkan, boleh. Oke, jadi langkah-langkah percobaannya tadi kita taruh balok kayunya per sisinya, jadi ada sisi atas, sisi bawah, sama sisi samping-sampingnya. Taruh. Lalu setelah itu ditaruh, akan diukur berapa tekanan dari balok kayu tersebut. Nah, ganti sisinya. Juga sisi lainnya. Oke, dari pergantian sisi tersebut, apakah ada perbedaan, Vina? Hasilnya jadinya sponsnya lebih tertekan ke bawah lagi, Bu. Jadi Itu ketinggiannya yang berkurang. Oke, itu untuk sisi yang sebelah mana? Yang bagian memiliki samping. Sebelah Oke, sini. yang tekanan areanya lebih sempit ya, lebih kecil. Ya. Oke. Itu mungkin dari segi eksperimennya ya, Bu. Oke, untuk dari matematikanya bagaimana, Bu? Tadi sih udah dilihatkan ya, kamu menghitung baloknya ya, Vin ya? Iya, Bu. Oke. Ya udah, cukup. Oke deh, terima kasih banyak Vina. Kita kasih aplaus teman-teman. Terima kasih, Terima Bu. kasih Vina. Oke, baik. Anak-anak, karena berhubung kita waktu dalam presentasi kolaborasi ini mulai dari jam 10 sampai jam 12. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, untuk sisanya gimana, Bu? Yang sisanya? Yang sisanya itu paling nanti kita nilai di belakang saja. Kita cek langsung BC-nya masing-masing. Kemudian ada beberapa anak juga yang belum mengumpulkan. Ini mau bagaimana? Nanti mungkin di itu ya Bu ya, di-crosscheck lagi. Karena nilai pasti kan harus masuk hari Senin. Ya, ada 5 anak Bu atas nama, tadi udah aku cek, atas nama Obama, Gabriel Obama, lalu kemudian Vicky, lalu kemudian Evan, lalu kemudian mana nih? Satu lagi. Ada satu anak lagi lupa saya, Bu. Oh, Immanuel, belum ada lampirannya. Jadi Immanuel belum ada lampirannya. Ya, kenapa Immanuel? Saya lewat link, Bu. Lewat link di kolom komentar. Oh, oke deh kalau begitu. Sip, Immanuel. Terima kasih. Berarti tinggal sisa 4 orang lagi, Bu, terkecuali dari Jacqueline dengan Joan ya.